Pernah nggak sih kalian merasa kalau dunia ini terasa menumpuk beban di bahu kita? Sementara orang lain merasa tidak bersalah apa-apa. Atau mungkin kita kenal seseorang yang seringkali menghadapi kesulitan, selalu merasa menjadi korban ketidakadilan. Kalau iya, mungkin ia atau kita sedang terjebak dalam mentalitas playing victim. Nah, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan playing victim? Kenapa orang yang sering merasa terpojok tapi tidak merasa bisa bangkit? Dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa keluar dari jeritannya itu? Yuk simak lengkapnya dan temukan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang santri-santriku. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Santriku sekalian, kalian tahu tak alasan Ustadz mengumpulkan kalian semua di aula ini? Tidak. Baik. Beberapa hari ini Ustadz lihat para santri, santriwan dan santriwati banyak yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Waktu sholat banyak yang tidak sholat. Waktunya belajar mereka tidak belajar. Maka saya sebagai pengasuh pondok ini ingin membuat ketegasan untuk kepada santri semua, bahwa barang siapa yang melanggar peraturan yang dibuat ini akan dikenakan sanksi yang akan ditentukan para majelis guru tentang hukuman apa yang pas untuk para pelanggar santri ini. Paham yang disampaikan? Yuk, lah ke masjid. Duluan ayo agak penyusul. Yalah, duluan ya. Aulia, Apa Lisa? Yuli mana? Nggak tahu. Tadi aku dengarnya bareng-bareng deh. Nggak tahu aku di mana dia dibangunin nggak bangun. Ayolah kita ke masjid. Ada Yuli. Kenapa Yuli? Kenapa? Yuk. Yul, kau ngapo? Beranmu dari tadi. Kok aku marah dengan Ustaz kok. Ngapo? Sak marah dengan kau? Aku kemarin izin kan dengan kau tak sholat dak? Mana dong? Ha, Wira aja bukan bukan aku yang ngomong. Siapa? Aku dengar dari Lisa. Kan aku taunya dari kau. Mana dong anakku? Kenapa macam tuh? Enggak dong, udah aku dapat darinya. Kau ngomong dengan dia tapi beda pula dengan dia nih. Kalau nah udah aku dah. Sekolah aku marah dengan Ustaz kok. Ada apa nih ribut-ribut? Gak ada Zaza, kami bincang-bincang baik. Kami apa? Bincang. Bincang-bincang itu.
Allah, dia rajin banget untuk dari pemutaran kontrak di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, santri-santriku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang hal yang viral pada zaman sekarang, yaitu dengan istilah payung victim. Baik, santri-santriku sekalian, siapa di sini yang tahu tentang ayat yang berkaitan tentang payung victim? Akhirnya, siapa namanya? Saya Rasid, Pak. Dari ayat yang Bapak itu sebut adalah dari surat An-Nisa ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Itu Pak ayat dari sebagai victim ya, menjadi victim benar. Terima kasih Saudara Rasid. Santriku sekalian, ada yang tahu arti tentang surah An-Nisa yang dibacakan Saudara Rasid tadi? Saya Ustaz, ayat yang dibacakan oleh Rashid di Quran Surah An-Nisa ayat 112 yang artinya, dan barang siapa yang telah melakukan kesalahan atau dosa kemudian ia tuduhkan kepada orang lain yang tidak melakukan kesalahan, maka sesungguhnya ia telah memikul sebuah kebohongan dan dosa yang besar. Baik, terima kasih Subrat Kasir kepada saudara. Betul apa yang dikatakan kepada teman-teman kita tadi, bahwa payung victim itu adalah satu pihak yang berpura-pura menjadi korban padahal dia sendirilah yang melakukannya. Baik, payung victim itu ada beberapa komponen. Contohnya, satu, membebani diri dengan sikap negatif. Dalam ajaran Islam, sikap negatif ini sangat tidak dianjurkan dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, menghindari tanggung jawab. Ketika seseorang melakukan kesalahan, mereka menghindari tanggung jawab itu sendiri. Baik, santri-santriku sekalian, dalam kitab halaman ini menjelaskan tentang payung victim adalah sikap yang mengarah pada ketidakmampuan untuk menerima kenyataan dan menghadapi masalah. Kenyataan ini yang langsung kita hadapi dengan lapang dada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51 yang artinya, katakanlah, tidak ada yang menimpa kami selain apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Santri-santriku sekalian, itulah sedikit penjelasan tentang payung. Dari mana? Oke, lain kali jangan diulangi ya. Kenapa, Ul? Apa sih orang ini semuanya salahin aku? Padahal aku berusaha untuk orang ini, tapi itu gue yang salah. Kan aneh jadinya. Gini Ul, menurut aku ya, coba kamu tuh muhasabah diri. Kamu harus lihat apa sih yang kamu lakukan selama ini. Mungkin menurut kamu benar, tapi belum tentu menurut yang dari sisi orang tuh benar, salah. Jadi coba ingat lagi apa sih yang kamu lakukan selama ini, dan coba direnungin, dipikirkan supaya kamu bisa tahu kenapa teman-teman kayak gitu ke kamu. Oke, gitu caranya. Yaudah ya Ul, aku mau ke masjid dulu. Ya, assalamualaikum. Salam. Aku
Kupikir dunia tak pernah adil padaku. Aku membangun cerita di kepalaku, mengubah diriku menjadi korban dalam setiap kisah. Aku menangis bukan hanya karena sakit, tapi karena ingin dimengerti. Tanpa sadar, aku memutarbalikkan kenyataan, membuat orang lain terlihat lebih jahat dari yang sebenarnya. Tapi kini, aku melihat dari sisi lain. Mungkin akulah yang tak pernah benar-benar mendengar. Mungkin akulah yang menutup mata pada luka yang kuberikan. Mungkin akulah yang bersembunyi di balik aku tersakiti. Padahal akulah yang juga menyakiti. Penyesalan ini datang terlambat, tapi sungguh nyata. Yul, aku minta maaf ya. Aku salah dengan kau. Selama ini aku sering melindungi diri aku dewe, baru melindungi itu orang lain. Minta maaf yo. Sudah aku maafin, tapi kau jangan ulangi lagi ya. Iya Yul. Kadang kebenaran bukan tentang siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang diam-diam memutarbalikkan cerita. So, jangan mudah terpercaya oleh perasaan karena tidak semua orang yang lemah itu benar-benar tak berdaya.